Pemirsa apa kabar? Hari ini Dialog Nasional kembali hadir untuk Anda dan kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa yang hari ini siap hadir untuk mengupas berbagai hal yang terjadi di dalam dunia sepak bola yang ada di Banyuwangi, tepatnya Persewangi. Saya akan menyapa dulu untuk tamu kita hari ini, diantaranya adalah Mas Agus Pilo yang merupakan pelatih Persewangi, Mas ya. Apa kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian yang kedua ada Mas Johanis Saputro yang merupakan kapten sekaligus pemain ya Mas ya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Dan satu lagi yang ada di tengah ini adalah Bapak Muhaimin ya Pak ya, yang merupakan supporter dari Persewangi. Jadi kabarnya gimana? Saya? Iya, Baik. baik juga ya. Alhamdulillah. Ini tentang Persewangi ya. Kan banyak sekali hal yang terjadi Pak ya. Saya juga kepingin tahu lebih banyak tentang Persewangi supaya masyarakat juga lebih ngerti lah Persewangi Banyuwangi ini seperti apa dan bagaimana. Gitu Pak G. Oke. Beberapa hal yang terjadi dalam belakangan ini Pak, mungkin yang kita ingin tahu adalah adanya aksi bisa dikatakan protes lah ya. Ini akan jawab siapa dulu? Tentang protes dari supporter terhadap manajemen, itu seperti apa dan bagaimana? Enggak, protes seperti apa yang di Dari supporter dulu ya, silakan. Sebetulnya kita supporter itu bukan protes sih Pak. Saya tekankan lagi kepada teman-teman, terutama kita supporter, kita sudah mempunyai agreement sama Kapolresta terkait dengan pelaksanaan Satgas COVID-19 ini Pak. Jadi seluruh pertandingan regulasinya mulai divisi 1 sampai divisi 3 itu memang tanpa penonton. Mungkin itu sebagian daripada teman-teman yang euforia karena lama 2 tahun tidak menghadiri Persewangi. Euforia kepengen menyaksikan pertandingan, kangen lah kasarannya gitu. Jadi teman-teman meluapkan dengan yang begitu. Dengan melakukan protes seperti itu ya. Untuk hal seperti itu apa memang sudah lama ingin dilakukan atau gimana sih Pak? Kalau kita, kalau yang teman-teman protes itu sebetulnya bukan bagian dari yang ber-MOU di Kapolresta. Kita sudah ber-MOU di Kapolresta bahwa kita tidak akan nonton dengan supporter. Begitu. Ya. Tapi kok sampai bisa terjadi hal seperti itu? Bagian-bagian dari supporter itu bermacam-macam Pak. Bagian-bagian supporter sebetulnya mereka sudah tahu regulasi seperti kejadian-kejadian flat dan sebagainya. Mereka sudah tahu. Kadang supporter itu ada yang membangun, ada yang mengkritisi, ada yang bermacam karakter gitu. Gitu ya. Tapi untuk teman-teman kita sudah tahu bahwa tanpa penonton itu bukan hanya di Liga 3, di Liga 1 pun tanpa penonton. Begitu Dan ya. COVID-19 ini adalah dari pemerintah pusat, bukan dari manajemen. Kemudian selama ini Pak, kalau sudah beberapa tahun kan nggak ada pertandingan tanpa penonton ya. Selain tadi melakukan aksi protes, aksi lain yang dilakukan apa sih Pak untuk bisa memberi support kepada Persewangi ketika bermain? Jadi kita tidak bisa menyamakan Pak. Jadi bermacam kultur yang ada di supporter ini. Ada kultur yang maunya mendukung, ada kultur yang suka tur, tidak suka, ada kultur yang maunya menang aja, ada kultur yang sukanya itu yang penting saya nonton bela Persewangi dan sebagainya. Kita tidak bisa nyamakan. Itulah karakter-karakter daripada supporter. Tapi semua terwadahi Pak ya? Terwadahi. Terwadahi dengan baik ya. Kemudian kalau dari sisi lain ini, dari pelatihnya ya, tentang adanya aksi seperti itu bagaimana ini Mas? Kalau kita menyikapi ya untuk tim ya, karena supporter protes itu sih wajar sih, karena buat kami itu sebagai motivasi aja. Motivasi. Gitu, ya. Iya. Sebagai motivasi saja. Iya. Kemudian untuk mengantisipasi hal seperti itu atau memberikan mereka ruang, ada nggak sih? Kalau kita diajak diskusi ya bisa, monggo aja. Mumpung ini ada supporter, kita maunya itu supporter sama tim sama manajemen bersinergi lah. Gimana caranya Persewangi itu lebih baik. Kan kita apalagi ini ada momen baik kita sudah lolos untuk putaran kedua. 32 besar ya. Itu monggo. Gimana caranya supporter bisa nyupport kami dengan segala keterbatasan mungkin ya, karena kita PPKM mungkin tidak bisa nonton juga. Wis, piye lah caranya
apa disupport dari sini mau berangkat, kita disupport apa, apa disangoni dongo lah dari wong Jawa, itu juga enggak apa-apa. Iya, iya. Pengennya kita bersinergi aja gitu loh. Gitu ya. Iya. Kalau kemarin selama tidak ada penonton itu koordinasi dengan supporter sendiri seperti apa itu? Saya kira kurang koordinasi. Oh, kurang Nggak ada koordinasi. koordinasi. Itu saja. Iya, sejauh itu memang enggak ada koordinasi Mm-mm. sama penonton. Enggak tahu kalau manajemen. Saya kan ke pelatihan. Iya, dari pelatih ya. Iya. Kalau untuk saat ini kira-kira untuk apa ini waktu ke depan dengan adanya aksi protes tadi ya, apakah juga ada rencana untuk melakukan atau melanjutkan koordinasi tadi itu? Saya pengennya harus ada rencana. Harus ada rencana Iya. ya. Dan segera direncanakan berarti ini. Iya. Mau ketemu ya harus direncanakan. Gitu Iya. ya. Kayak gitu Mas. Benar-benar. Iya, iya. Nah, kemudian kalau dari sisi ini Mas Johan ya, sebagai kapten dan juga pemain, seperti apa itu? Kalau dari saya sendiri, ya kita perlu dukungan kan. Dari sisi supporter maupun warga Banyuwangi, kita butuh support dan dukungan gitu supaya tim itu gimana ya berjalan kondusif gitu, Dengan kondusif. percaya diri, apalagi di kandang sendiri kita main kan. Nah, itu. Tapi kemarin ada sekelompok yang gimana ya, bukan mensupport, cuma mereka mencaci gitu loh. Saya sayangkan itu. Dalam arti mencaci itu yang seperti apa sih Mas? Waktu kita kalah dengan PSPK, nah, seharusnya mereka menyupport, terus apa namanya, memberi semangat. Oh iya, Malah sebaliknya mereka. Gitu. Saya sayangkan itu. gitu ya. Kalau hal seperti terjadi, itu dampak untuk para pemain seperti apa sih Mas? Gimana? Dampak kalau ada misalnya aksi support yang protes, kemudian ada yang tadi tidak mensupport, itu dampak ke pemainnya seperti apa? Dampak pasti ada ya, kayak mental kita apa di permainan pasti ada gitu. Kita nggak bisa main seperti biasa. Soalnya kan kita dituntut harus gimana pun harus menang kan. Makanya kita harus butuh support dari supporter itu sendiri. Gitu. Kemudian kalau ketika suatu pertandingan tanpa pemain, bukan tanpa maksudnya, tanpa penonton dengan ada penonton, itu perbedaannya seperti apa Mas sebagai pemain? Pasti berbeda lah. Kalau kita sedangkan kita selaku pemain, kalau ada penonton, apalagi pendukung, jadi tambah semangat. Tambah semangat. Iya. Jadi itu juga menambah mempengaruhi ya. Mengaruhi. Kalau dihitung Mas, pengaruhnya sampai berapa persen sih antara ada penonton dengan nggak ada penonton? 80% mempengaruhi 80% mengaruhi ya. kalau ada penonton. Iya, iya. Terus dengan lolosnya Persewangi ini ke 32 besar ini sebagai pemain atau kapten, rasanya gimana itu? Cukup luar biasa dengan materi yang begitu luar biasa. Mungkin luar biasa pencapaian kita gitu loh. Gitu ya. Iya. Terus sekali kembali ke Mas Boyamin ya, sebagai supporter ini kalau sudah masuk 32 besar, apakah nanti juga masih ada aksi-aksi seperti itu Mas, kira-kira ini? Kalau saya secara pribadi pada teman-teman, ya hormati peraturan pemerintah. Kita dukung, kita support. Insya Allah kita datang ke Sidoarjo. Kita datang ke Sidoarjo. Kita datang ke Sidoarjo. Jangankan Sidoarjo yang masih Jatim, Pak. Kita ke Jakarta pun datang. Siap ya. Kita berusaha masuk supaya makan seperti apa. Kita ikut panpel, walaupun kita mengusung waktu itu juara 2 kalau nggak salah itu, U19 itu, kita pun berusaha datang ke sana. Apalagi ini cuma sekelas Sidoarjo, kita sudah bersahabat dengan supporter seluruh Indonesia dan supporter khususnya Jatim. Di sana teman-teman Sidoarjo sudah menunggu. Apa benar yang dikatakan kapten bahwa supporter itu adalah pemain ke-12. Pemain ke-12 ya. Pemain ke-12. Oke. Tanpa pemain ke-12 tidak ada apa-apanya. Mungkin yang dikatakan kapten itu support. Mungkin penerimaan cacian mental itu mempengaruhi. Supporter itu mental mempengaruhi. Tapi memang ada sih bagian-bagian dari supporter seperti itu. Padahal kita juga memotivasi. Tujuannya untuk Persewangi menang. Untuk Persewangi Iya, menang. untuk Persewangi menang. Kita seperti itu untuk Persewangi menang. Bukan untuk apa. Motivasi aja kita. Motivasi. Kita tidak ada untuk cacian. Seperti Bapak mukul anaknya supaya
bisa lebih baik gitu Lebih aja. baik. Tidak ada. Kemudian terkait dengan aksi protes itu ya, selain tidak ada wadah untuk penonton bisa menyaksikan secara langsung, ada nggak sih hal lain yang ingin disampaikan para supporter selain tidak bisa menonton langsung gitu? Maksudnya gimana? Kan tadi disampaikan protesnya karena tidak bisa mengikuti atau menonton live kan. Ada nggak hal lain yang membuat supporter itu memprotes? Sebetulnya supporter ini yang tadi tak sampaikan lagi menjadi pemain 12. Kadang kita pun golnya nggak tahu, Pak. Kita golnya nggak tahu, cuma kita motivasi kita itu. Kita motivasi aja. Kita memberi semangat. Kita datang, kadang kita bermain, bernyanyi dan sebagainya. Kita golnya nggak tahu. Golnya nggak tahu. Yang penting Persewangi menang, intinya itu aja. Yang penting menang ya. Kemudian kalau kita ngomong tentang peneliti pelaksana ya, tentang kita pelatih dulu ya, tanya ke pelatih dulu ya. Baik. Ini kesulitan nggak sih membenahi mental dari pemain ketika ada aksi protes dari supporter ini? Oke. Kalau kesulitan sih enggak. Tergantung jeda pertandingannya, Mas. Kalau di saat pertandingan berlangsung, ya mungkin kita juga ada shock terapi di situ yang jelas. Kita ketika ada tekanan dari supporter, apalagi hujatan ya. Ya jadi untuk harapan kami selaku pelatih, ketika memang itu kita kalah, ya harus disupport. Jangan malah dihujat. Kan kita beban mentalnya semakin berat. Ini harapan, kan itu. Mungkin nanti setelah pertandingan, hujatan itu akan menjadi cambuk buat kami untuk berbenah di situ gitu loh. Gimana Persewangi bisa menang untuk langkah-langkah selanjutnya kayak gitu. Kalau kesulitan sih enggak. Tinggal kita lihat durasi aja. Yang ideal itu seperti berapa lama durasinya? Ya ketika pertandingan kan kita kalau waktu masih katakanlah 20 menit lah kita kebobolan lalu dihujat kan kita semakin terpuruk. Iya. Seandainya hujatan itu selesai pertandingan, ya monggo kita bisa berbenah di situ untuk langkah kita pertandingan selanjutnya kan kayak gitu. Begitu ya. Iya. Oke. Berarti nanti untuk melakukan pertandingan di 32 besar sudah ada trik tersendiri ya? Ya, insya Allah kayak gitu. Oke, luar biasa. Yang penting supporter tetap all out, kita all out, semuanya all out, insya Allah kita bisa melampaui itu semua. Mudah-mudahan seperti itu ya. Iya. Baik. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Dialog Nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Nasional, dan hari ini kita masih bersama tim dari Persewangi, ada pelatih, ada pemain dan kapten, sekaligus ada supporter. Tadi kalau kita ngomong tentang beberapa hal, ini untuk hal selanjutnya menuju ke 32 besar. Pasti kan ada persiapan-persiapan yang dilakukan ya, bukan hanya oleh pemain, dan supporter menyajikan seperti apa, termasuk pelatih pasti juga punya ya rencana atau trik seperti apa dan bagaimana untuk menghadapi 32 besar mendatang. Untuk kiat kami untuk menghadapi 32 besar ini dengan durasi waktu mungkin hanya 1 minggu lah katakanlah, karena kita tanggal 29 sudah berangkat, kita tetap akan gembleng anak-anak itu semaksimal mungkin, dan harapan juga manajemen dengan program ini tolong juga kita dikondisikan gitu loh. Dari mulai makan, snack, dan sebagainya, lain-lain persiapan itu ya tetap harus kita seiring sejalan gitu loh. Kadang-kadang kan ada tim-tim juga mungkin di luar Banyuwangi terkendala masalah finansial untuk itu. Kalau kita jangan sampai lah kayak gitu. Karena juga berat. Tantangan kita untuk 32 besar dikatakan berat ya berat, enggak ya enggak. Karena ini kompetisi.
mungkin se-Jawa Timur tadinya itu ada berapa grup atau kalau nggak salah 68 tim sampai terjaring 32, kan termasuk mereka sudah terbaik juga kan gitu loh. Jadi kita nggak bisa meremehkan lawan kan gitu. Siapapun lawannya ya harus kita libas. Dengan persiapan yang durasi yang minim ini, bagaimana kita langkah selanjutnya bisa melampaui kayak gitu. Gitu ya. Minim ya. Berarti persiapan waktunya minim ya. Ya, durasi waktunya sangat minim. Itu nggak mempengaruhi terhadap persiapan untuk mengarungi 32 besar dengan minim. Masalah pengaruh tidak, saya kira tergantung kesiapan kita juga kan gitu. Kalau kita sebagai pelatih sama sekali tidak terpengaruh untuk durasi itu. Gitu ya. Oke. Kalau yang paling ideal itu jeda berapa lama sih, Pak? Kalau yang paling ideal ya 1 bulan Mas. 1 bulan ya. Karena ini mungkin PSSI juga karena ini timnya banyak, yang tim-tim lain, daerah lain, provinsi lain bahkan sudah selesai untuk regulasi itu, kita kan masih belum. Kita kan masih belum nasional kan gitu. Mungkin dikejar waktu ya enggak apa-apa. Gimana lagi? Ya tetap kita harus all out kan gitu. Gitu ya. Itu dari pelatih ya. Iya. Saya sekarang ke Mas Johan. Kalau dari pemain Mas Johan sebagai kapten sekaligus pemain ya, menghadapi 32 besar ini seperti apa sih Mas? Kalau untuk menghadapi 32 besar, insya Allah kami dari pemain sudah siap. Tinggal bermainnya saja, tinggal tempurnya saja kita. Gitu ya. Iya. Sudah tahu kekuatan lawan nggak sih? Kenapa? Sudah tahu kekuatan lawan? Kalau kekuatan lain belum, Belum. tinggal informasi-informasi saja dari tim-tim lawan. Begitu ya. Itu kalau para pemain ingin tahu apa itu kekurangan kelebihan lawan nanti bagaimana caranya sih Mas? Kan ada itu apa pelatih yang menyampaikan. Nanti Tinggal gitu. pelatih melihat videonya yang kemarin mereka bertanding, disampaikan ke kita gimana kelemahannya, kelebihannya tim lawan. Gitu ya. Jadi ke pelatih ya. Oke. Pelatih. Berarti saya kembali ke Mas Agus ini Mas ya. Kalau kita lihat tentang lawan ya. Sudah tahu nggak masing-masing peta kekuatan lawan yang akan dihadapi di 32 besar? Kalau peta kekuatan lawan kita masih buta Mas. Tapi lihat pertandingan itu kan Tulungagung itu peringkat 3 terbaik. Otomatis kan masih di bawah runner up, di bawah juara pool. Ya, sedangkan kita runner up, berarti masih di bawah kita toh. Kan gitu. Tapi hal seperti itu apakah juga bisa jadi acuan bahwa kita nanti menang? Gitu? Ya bisa juga. Bisa ya. Nggih. Karena kita sudah runner up, mereka 3 terbaik. Ya kita harus menang toh. Bagaimana caranya kan ya gitu. Kalau selain Tulungagung, Mas, tim lain yang perlu diwaspadai ada nggak? Kalau kita enggak ngomongin itu dulu. Nggak mau itu dulu. Karena Ya? langkah awal kita Tulungagung. Tulungagung dulu. Kalau yang lain-lain urusan belakang itu. Masih nunggu berarti Itu, ya. nggih, karena sistemnya kan gugur Mas. Kita iya, itu dulu, lanjut nanti lawan kita apa ya, kita itu aja sudah. Gitu ya. Nggih. Oke. Nah sekarang kalau dari supporter sendiri, Mas Muhaimin, bagaimana nih menghadapi 32 besar, persiapan dari supporter, apakah ada hal-hal tertentu yang dilakukan untuk memberikan support? Pasti. Apa saja itu? Yang jelas kita mau menjadi pemain ke-12. Tambahan 1 pemain itu penting. Tambahan 1 pemain itu penting. Dan supporter tidak mengenal dengan permainan siapa yang akan didatangkan, siapa yang akan dipindah. Taunya menang. Tahunnya menang. Itu supporter. Supporter. Kita jauh-jauh dengan biaya sendiri, taunya menang. Itu aja. Jadi maunya menang ya? Menang. Ya, kita kan bisa ya berandai-andai ya. Misalnya nanti, kalau saya pengennya pasti menang ya. Kalau misalnya nanti hasilnya di luar ekspektasi gitu, supporter gimana kira-kira sikapnya? Kita nggak ngomong kalah. Nggak mau kalah ya? Ya, kalau kita Berarti optimis. kalau kita ngomong kalah kita nggak datang. Oh gitu. Kita datang sebagai pemain ke-12 harus menang. Kalau persiapannya dilakukan saat ini seperti apa sih untuk para supporter? Supporter itu nggak bisa ada persiapan. Oh gitu? Nggak ada persiapan. Sekarang jalan-jalan gitu. Iya. Nah pasti kan juga butuh hal-hal lain nanti ya ketika melakukan dukungan, entah itu ke sana, biaya dan lain-lain. Hal seperti itu, cara Syukur menggalang- alhamdulillah supporter Laros ini sering menjamu loh Mas. Oh, gitu. Sering menjamu teman-teman supporter yang mau ke Bali malah. Hmm. Malah kita mungkin berhentinya lebih banyak lagi estafetnya karena banyak yang jamu di sepanjang perjalanan sampai Sidoarjo gitu. Jadi ternyata hal seperti itu sudah ada sebelumnya ya, Ya. jadi nggak terlalu pusing ya. Nggak terlalu Nggak terlalu pusing. Oke. Kemudian saya kembali ke Mas Agus ya sebagai pelatih untuk saat ini yang modal utama yang menjadi persiapan paling utama untuk para pemain apa sih Mas menghadapi 32 besar ini? Yang jelas ya kesiapan pemain Mas, kondisi fisik, kondisi kesehatan anak-anak. Yang jelas juga finansial ini yang paling
utama gitu loh. Yang pertama finansial. Karena kalau kita tidak ada finansial untuk apa hak kita yang harus diberikan oleh manajemen, yang jelas juga pikiran pemain juga ngambang sebelum pertandingan kan gitu. Mesti lain-lain tidak fokus ke pertandingan. Wah gajian dorong tiket iki opo kan kayak gitu. Itu aja. Sebelumnya pernah mengalami hal seperti itu? Ya pernah tapi enggak sampai kayak gitulah. Udah sampai kayak gitu ya? Ya. Tetap saya juga mengakui ya, karena manajemen itu mungkin saya untuk ngomongkan manajemen bukan ranah kita ke situ. Tapi yang perlu didukung manajemen itu perlu dukungan lah dari pemerintah, daerah, ya paling tidak rekomnya untuk mereka cari sponsor kayak gitu. Toh kembalinya nanti kan ke pemain, ke kita, gitu loh. Kemudian untuk sarana latihan, Mas, apakah pelatih untuk pemain ini trainingnya itu hanya di Banyuwangi saja atau mencari tempat lain? Ini insya Allah mencari tempat lain. Untuk fokus latihan kita ke Seraten, 2 hari lagi. Seraten ya? Nggih. Iya, Seraten ya. Itu dalam arti latihan ini apakah bertanding dengan klub lain ataukah ada training yang lain? Ya kalau program latihan kita maunya berlatih dulu, ini 4 hari dan ada 1 uji coba untuk kekompakan tim. Tuh. Gitu ya? Ya. Oke. Kemudian saya kembali ke Mas Muhaimin ini Mas ya. Dari supporter, ada nggak sih evaluasi untuk para pemain atau pelatih? Kalau saya secara pribadi dan teman-teman itu mereka tidak tahu, Mas. Jadi mereka tahunya Persewangi. Tahunya Persewangi. Masalah pelatih itu siapapun ganti dan sebagaimanapun, pemain ganti dan bagaimanapun kita nggak mau tahu. Tahunya kita mendukung dan berharap Persewangi menang. Tahunya mendukung dan menang ya? Ya itu aja. Kalau ke Mas Johan, Mas sebagai pemain untuk latihan menjelang 32 besar ini Mas, perlu nggak sih misalnya ada porsi tambahan main, latihan dan lain sebagainya? Itu semua tergantung pelatih ya. Mengikuti pelatih. Kita cuma menjalankan apa yang harus dijalankan, seperti latihan, nambah sendiri apa, terus tambah fisik, semua tergantung pelatih. Tergantung pelatih. Kalau porsi yang diberikan selama ini dirasa gimana Mas? Porsi cukup, cuma kalau rekan-rekan sendiri kan ada yang kurang, bisa nambah sendiri begitu. Jadi ada kelonggaran untuk bisa berlatih Ya, sendiri ya? setiap waktu libur bisa nambah sendiri, lari sendiri, maupun jogging sendiri ya. Gitu. Oke. Kembali ke Mas Agus ya, sebagai pelatih pasti kan tugasnya berat ini Mas ya. Ya. Dengan masuknya Persiwangi ke 32 besar ini, seperti apa sih ekspektasi dari pelatih sendiri untuk para pemain? Maksudnya? Harapannya maksudnya untuk para pemain yang akan masuk 32 besar ini seperti apa? Jadi kalau harapan kita sebagai pelatih ya, kita kan pelatih, tinggal mengarahkan mereka. Ujung tombaknya kan ke mereka. Jadi harapan kami ya harus all out, tetap sungguh-sungguh. Anggap aja tiap pertandingan itu final. Gitu. Fight lah, katakanlah fight. Ada nggak sih persiapan khusus yang dilakukan, persiapan khusus jelang 32 besar di 32 besar yang kemarin belum dilakukan di fase sebelumnya? Ya ada Mas, Ada ya? pasti ada. Tapi kan nggak perlu kita jabarkan di sini. Ini rahasia perusahaan. Ini. Oh gitu ya? Ya. Jadi memang ada ya? Takutnya tim lain nanti tahu kan gitu. Jadi gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomong juga tentang pemain ya, kalau yang ideal itu seperti apa sih Mas? Pemain yang ideal, yang bisa selalu fight untuk menghadapi lawan-lawan itu? Yang ideal ya harus jaga kondisi lah. Pandai-pandai disiplin, jaga kondisi ya itu aja yang ideal. Gitu ya? Kalau masalah postur tubuh, skill, ya itu kan rata-rata Mas. Gitu. Kadang ada yang kayak Mas Johan ini. Postur tubuhnya kecil tapi dia punya kelebihan. Akselerasinya, tendangannya kan gitu. Jadi bisa dikatakan kecil-kecil cabai rawit ya? Ya, manis. Oh gitu, iya iya. Kalau dari pemain sendiri Mas, pengennya seperti apa sih Mas porsi latihan yang diberikan oleh pelatih? Porsi latihan kalau dari pemain sih ya ringan-ringan. Yang ringan-ringan Berat. aja. Iya, dari pemain sih itu. Tapi kan pelatihan berpandangan beda ya. Mungkin si A kurang fisiknya, si A kurang apanya. Jadi ada ya. Berbeda-beda ada.
Kemudian kalau tentang porsi latihan Mas, biasanya kalau hari ini latihannya A, ternyata untuk berikutnya ada tambahan B, C. Untuk adaptasi seperti itu bagaimana? Kita kalau latihan sih nggak adaptasi sih, Mm-mm. cuma dikasihkan latihan ini, oh iya ikut. Kita pemain ngikut. Jadi Nggak ada semua persiapan mengikuti. harus adaptasi, nggak ada. Nggak ada persiapan khusus ya? Cuma kalau ada tiba-tiba ada fisik, nah itu yang bikin kaget. Waduh ini persiapan semua ini. Gitu. Oke. Kemudian kita juga tanya tentang persiapan ya kepada pelatih lah saat main di Sidoarjo itu, misalnya vitamin dan lain sebagainya. Hal seperti itu apakah memang sudah disiapkan? Ya sudah Mas, kita kan sudah kemarin kita sudah ada rapat internal dengan manajemen. Jadi program-program kita mulai hari ini awal latihan nanti sore sampai kita keberangkatan semua harus disiapkan. Gitu. Termasuk vitamin, makan, ketika penginapan. Kita yang mintanya yang fasilitas yang memadai gitu loh. Ini kan tugas manajemen, Iya. bukan tugas kita. Kita hanya mengusulkan. Tapi selama ini dengan keterbatasan manajemen, kita sama pemain berjalan bareng, tetap kenceng, setel kenceng gimana caranya Persiwangi menang. Karena kita ditunggu supporter menang gitu loh. Inginnya kan menang, enggak mau kalah. Ya. Kan gitu. Inginnya menang ya. Iya. Oke. Kemudian untuk supporter sendiri ya, kalau apakah juga diberi fasilitas khusus lah, misalnya dari kekompakan antara supporter dengan pemain atau pelatih, ada nggak sih fasilitas khusus? Kayaknya nggak ada kayaknya. Nggak Nggak ada tahu ya? sendiri. Mungkin bisa tanyakan langsung supporter. Gitu ya. Gitu. Oke, baik. Saya tanya Pak Muhaimin lah. Pengennya gimana Pak? Ada nggak sih hal seperti yang diharapkan, misalnya, supporter dapat porsi khusus lah supaya bisa. Sebetulnya manajemen sekarang sudah bagus. Saya di supporter itu juga salah satu pendiri yayasan. Manajemen sekarang sudah melibatkan supporter menjadi pengurus yayasan. Tapi karena basic saya memang basic supporter, ya kembali lagi ke supporter gitu. Sehingga supporter itu taunya tim menang, Mas. Jadi dengan uang dan sebagainya, perjalanan transportasi, mereka biaya sendiri. Malah dia sering sama teman-teman pemain, sering ngobrol ya dengan dana-dana sendiri. Dengan Itulah dana supporter. sendiri. Tapi nggak pernah merasa terbebani ya dengan hal seperti itu ya? Senang. Senang? Jadi kalau sudah senang, nggak merasa terbebani. Oh gitu? Iya. Ini luar biasa lah supporter. Ini untuk para supporter saya juga pengen tahu di sisi lain ya. Misalnya Pak Muhaimin kan punya keluarga ya Pak ya. Itu reaksi dari keluarga seperti apa sih untuk supporter yang bisa ikut memberikan support dukungan kepada Persiwangi itu? Saya menjadi supporter sebelum saya menikah. Gitu. Jadi setelah saya menikah, ya ini hobi saya, ini kesenangan saya. Keluarga udah tahu. Jadi gitu. Begitu ya. Ya, keluarga udah tahu. Jadi ya ini hidupan saya, ini hiburan saya, gitu aja. Jadi semuanya sudah bisa mau tercover tahu. dengan baik Pak Iya. ya. Oke baik. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya tentang persiapan Persiwangi jelang 32 besar. Tetaplah bersama kami di Dialog Nasional. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Nasional. Kita masih ngobrol banyak tentang Persiwangi ya, jelang pertandingan 32 besar. Itu masih banyak ini yang ingin kita ketahui ya. Termasuk ini tentang skuad dari yang kemarin, dari fase sebelumnya, menuju ke fase 32 besar. Ini sebagai pelatih, untuk skuadnya seperti apa dan bagaimana ini? Kalau sekuat sih kita tetap Mas. Tetap itu karena regulasi pemain itu enggak ada penambahan pemain. Dikala kita masih belum masuk 8 besar.
nasional intinya. Jadi skuad kita tetap yang itu gitu loh. Jadi tetap Yang kemarin. 24 pemain yang kita daftarkan. Iya, iya. Dengan pemain 24 pemain yang tetap itu kira-kira ada kendala nggak sih? Ada sih, karena pemain kita itu wingback kirinya si Barnabas Sobur itu, alhamdulillah Persewangi punya pemain yang masuk timnas. Wih, 18 ya, perlu apresiasi juga ini. luar biasa ya. Walaupun dia orang Papua tapi statusnya kan Persewangi, kayak gitu. Ya kalau ada kendala, dikatakan kendala sih kendala. Tapi kita tetap optimal dengan pemain yang ada untuk menutupi itu. Kita sudah siapkan si Dendi Prayogo itu, kita siapkan untuk menutupi itu. Gitu. Begitu ya. Tetap kita harus optimal. Karena pemain yang ada juga itu yang kita daftarkan. Jadi nggak bisa ada tambahan gitu ya. Tidak bisa. Ini dari 24 pemain yang didaftarkan ya. Biasanya kalau pemain itu kan ya nggak menutup kemungkinan misalnya ada cedera atau apa, walaupun kita nggak pingin ya. Untuk menghadapi situasi seperti itu, bagaimana ini? Ya pinter-pinter kita Mas. Kuota itu kan ada. Jadi kita yang masuk line up itu kan 18 orang. Jadi kita persiapan dari striker itu kuotanya berapa, sayapnya berapa, tengah berapa, terus lini belakang berapa, kan kayak gitu. Terus pemain yang tidak masuk line up jangan juga ada. Jadi sisa sekarang tidak ada Barnabas, kita masih sisa pemain 5 orang. Masih ada 5 orang. Ya, kita bawanya kan 18 orang masuk line up. Ya, saya kira tidak ada kendala untuk itu. Tidak ada kendala ya. Jadi untuk pengganti yang ditarik ke timnas tadi memang sudah kita selevel siapkan. gitu ya? Oke. Oke. Kemudian kalau dari sisi lain ini, dari pemain sekaligus kapten Mas Johan ini ya, jelang 32 besar ini Mas. Untuk saya sendiri ya gimana ya? Ya adanya begitu ya kita maksimalkan. Dimaksimalkan. Kita mau nambah pemain juga nggak bisa kan karena regulasi tadi. Jadi ya adanya itu dimaksimalkan. Insya Allah bisa lah. Oh gitu ya. Kalau dari pemain punya nggak sih trik atau hal khusus untuk menghindari cedera ketika di lapangan, Mas? Ada, ya itu stressing yang cukup, terus vitamin juga jangan sampai telat. Intinya pokoknya Stressing ya. untuk menghindari dari cedera. Gitu. Jadi memang ada hal-hal khusus yang dilakukan ya untuk menghindari cedera ya. Kalau dari porsi latihan ini sebagai pelatih untuk mengantisipasi hal seperti itu? Kalau porsi latihan kita mengacu ke durasi waktu Mas. Kalau untuk saat ini 1 minggu kita genjot fisik ya nggak mungkin. Ya, jadi memang harus ada menu-menu khusus untuk mereka. Jadi jadwal latihannya kita menunya itu biasanya kita persiapan itu latihan itu bisa 3 jam, untuk saat ini kan harus ada penurunan. Begitu. Yang lebih kita utamakan teamwork gitu, kekompakan tim. Itu. Tapi pengaruh nggak sih ke fisik dari pemain sendiri hal seperti itu? Saya kira enggak ada pengaruhnya kalau mereka bisa jaga kondisi kan kayak gitu. Balik lagi ke pemain. Ke pemain ya. Oke. Kemudian jelang 32 besar ini ada nggak ya hal khusus yang dilakukan khusus lah untuk para pemain, misalnya jangan melakukan A, B atau harus melakukan C dan D gitu? Ya ada, terus ada. Ada ya, pasti ada hal seperti itu ya. Kemudian kalau dari supporter nih Pak Muhaimin, mungkin juga bisa melihat ya dari permainan sebelumnya, dari fase sebelumnya masuk ke 32 besar. Pasti kan juga ada hal-hal khusus ya yang ingin supporter lihat dan ketahui supaya para pemain nanti bisa menembus ke babak yang lebih tinggi lagi. Ya kembali lagi kepada kita cuma bisa melihat. Kita melihat dan kepinginnya menang. Cuma kemarin itu mungkin motivasi ya, mungkin jangan dianggap itu sebagai umpatan. Nggak mungkin lah kita mengumpat keluarga kita sendiri. Mungkin cambuk daripada kita teman-teman dari pemain sendiri, sehingga waktu lawan terakhir sampai 5-0 itu luar biasa. Habis mungkin ini dari cambuk itu bisa menang 5-0 gitu. Jadi menang 5-0. Cuma memang yang saya lihat chemistry-nya yang kurang. Chemistry-nya yang kemarin yang kurang nih yang saya lihat. Cuma saya ini sekedar pengamat aja. Belum bisa mainkan bola malah. Gitu. Jadi chemistry-nya yang nggak nyambung antara sesama tim ini aja. Mungkin apa karena waktunya yang sempit dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan waktu jeda ini chemistry nyambung karena kita bermain di paling barat, kita datang paling timur, mereka dengan lebih dekat.
kita harus lebih dekat, kita memotivasi, memompa semangat daripada kapten dan teman-temannya supaya membawa pulang kemenangan, itu aja. Gitu ya. Nah, tadi kembali ke pemainnya lagi nih ya. Itu kan luapan dari supporter ya. Nah, ini kalau dari kapten tim sendiri untuk bisa membuat harmonisasi antara satu pemain dengan pemain lain, itu seperti apa sih yang dilakukan? Ya itu harus ada komunikasi, makanya itu kan. Kita harus komunikasi, terus bekerjasama, makanya butuh konsentrasi dalam latihan, komunikasi, dibiasakan. Makanya ntar itu akan chemistry akan timbul sendiri. Akan timbul dengan sendirinya. Ya, makanya itu harus ada komunikasi yang bagus. Kalau dari pengalaman kemarin yang mungkin jadi evaluasi, apakah memang ada atau pernah mengalami miskomunikasi antara satu pemain dengan pemain lainnya? Pernah. Mungkin karena yang pertandingan terakhir itu mungkin ya, yang melawan PSPK. Ada pemain yang belum terbiasa main malam, mungkin silau apa kan. Terus pasti kan suasana beda, malam sama siang kan beda. Makanya itu kita komunikasi, mereka tidak menanggapi kayak belum apa gimana gitu. Kayak nggak bisa komunikasi begitu karena silau mungkin. Ini kalau sebagai perbandingan ya, sebenarnya lebih nyaman mana sih bermain antara siang dan malam? Kalau saya sama saja sih, Sama. tergantung apa ya, main kita sendiri. Mending malam, cuma kan malam nggak terasa panas. Bedanya itu, kalau siang kan panas. Itu saja sih, Cuma itu ya. tergantung individu sendiri. Kalau bermain pada malam hari misalnya pandangan dan lain-lain terganggu nggak sih? Kalau menurut saya, kalau saya sendiri nggak terganggu saya. Iya, tetap nyaman ya. Iya nyaman. Mungkin pemain lain beda mungkin, belum terbiasa atau belum gimana. Gitu. Saya pernah mengalami hal seperti itu ya. Kemudian kalau dari pelatih, seperti yang disampaikan Mas Johan tadi ya, untuk menyiasati antara bermain malam dan siang, itu apakah memang juga ada porsi tersendiri atau hal lain yang dilakukan untuk menyiasati hal itu? Memang seharusnya ada porsi latihan malam, tapi kan di Liga 3 ini regulasinya kan tidak ada main malam. Karena kemarin ada regulasi force mayor istilahnya ya, ada hujan, kita terpaksa harus menunda. Sehingga kita main malam. Dan pemain kita rata-rata pemain lokal itu belum pernah ikut ajang kompetisi Liga 3, baru kali ini gitu loh. Ya maklum aja lah, tidak apa-apa. Ini kan buat kita evaluasi, bahan evaluasi juga. Gitu. Jadi memang banyak ya yang harus dilakukan evaluasi terkait dengan hal itu ya. Kemudian kita juga ingin tahu tentang adanya fenomena pemain yang naik truk. Naik Itu pickup. seperti apa? Naik pickup, mohon maaf, naik pickup. Seperti apa itu? Ini juga sebetulnya kami mau menyampaikan juga nggak enak, tapi ini harus disampaikan. Memang harus disampaikan. Untuk masalah transportasi pickup itu memang itu khusus untuk latihan, ya gitu. Khusus latihan dan akomodasi. Untuk sarana akomodasi. Gitu. Jadi untuk porsi latihan. Oke. Tapi kalau untuk pas bermain, beda Saya lagi. kira enggak, kita akan dijemput dengan ada beberapa teman itu yang bawa mobil pribadi, juga mobil pengurus. Biasanya itu yang bawa kita. Untuk hal seperti itu, apakah juga ada koreksi misalnya supporter yang maulah membantu dalam hal akomodasi itu ada enggak? Ya mudah-mudahan ada lah Mudah-mudahan ada. untuk harapan kami. Gitu ya. Nggih. Ya. Bagaimana Pak Muhaimin untuk mungkin supporter tahu ternyata ada kendala lain kan yang mungkin kita enggak, atau mungkin banyak orang yang enggak tahu ternyata ketika latihan naik apa tadi pickup ya dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang klasik Mas dari Klasik dulu. ya. Klasik. Sebetulnya pemerintah daerah itu tinggal telepon kan selesai Mas. Kalau memang pemerintah daerah yang peduli, itu aja. Kita tinggal gimana pemerintah daerah. Makanya di era setelah Pak Samsul ini perhatiannya kurang memang. Setelah eranya Pak Samsul. Saya tidak nyebutkan ya Mas ya. Kalau Pak Samsul all out Mas. Pak Samsul itu kita tur itu sampai 24 bis, 28 bis itu kecil bagi Pak Samsul gitu. Untuk mendatangkan bis-bis itu gitu. Masa ini satu bis saja untuk ke stadion atau untuk perjalanannya pemain tidak bisa gitu fasilitas. Gitu ya. Ya. Nah ini berarti kita juga harus mengerti hal seperti itu ya. Ini untuk para pemain sendiri lah. Saya tanya ke pemain aja sih. Kalau misalnya naik pickup tadi itu gimana Mas kira-kira? Kalau untuk pemain sendiri sih pasti
Tapi adanya itu ya mau gimana lagi? Ya kita naik aja sudah. Gitu ya, pasrah ya. Kemudian kalau kita ngomong tentang harapan Mas, harapan di fase selanjutnya lah dari para pemain seperti apa ini? Harapannya selanjutnya untuk saya sendiri, tolonglah untuk warga masyarakat Banyuwangi, dukung kami, doain kami terus, support kami, karena doa dan dukungan Anda semua, kekuatan untuk kami untuk melaju ke 32 besar semakin mudah gitu. Biar semakin mudah ya. Biar semakin mudah. Termasuk dengan beberapa hal tadi ya. Ya. Kalau harapannya yang mungkin perlu dibenahi apa sih untuk para pemain? Komunikasi aja mungkin. Komunikasi. Apalagi juga merupakan hal utama yang sering terjadi itu komunikasi. Ya, itu komunikasi itu gimana ya? Penting sekali. Kalau pemain gak ada komunikasinya, gimana mau kerja sama tim kan gitu. Berarti memang komunikasi menjadi salah satu kunci ya. Ya. Oke. Kemudian kalau untuk peran pemerintah, ini kita juga tanya ke pelatihnya dulu lah. Sejauh ini peran pemerintah terhadap Persewangi seperti apa? Betulnya kalau peran pemerintah itu saya juga kurang tahu. Ini kan ranahnya ke manajemen. Beda ya. Kita urusan pemain. Kemarin sudah Pak Jo juga ngomong, nek masalah duit aku sing golek, kon urusan pemain kayak gitu. Jadi kita fokusnya ke pemain. Tapi kalau pick up dan sebagainya untuk kami tidak ada kendala. Kayak adanya itu ya kita manfaatkan itu sudah. Karena kita sudah komitmen kemarin kita tanda tangan kontrak, kita maunya ke Persewangi. Ya wis ayo, piye dengan kekurangan kelebihan apapun kita tunjukkan Persewangi ya harus Persewangi. Harus menang gitu. Kita tidak usah mikir kendala yang lain-lain sudah. Yang penting menang biar supporter juga terhibur, masyarakat Banyuwangi terhibur. Syukur-syukur kita bisa lanjut untuk zona apa? 32 kan kayak gitu. Harapan kami itu. Dengan apapun kekurangan kita tetap all out. Gitu. Kemudian untuk memberikan motivasi ya tentang pemain yang minta dinaik ke lah ya. Itu misalnya ada yang pasti kan ada yang nggak nyaman. Itu memberikan motivasi bagaimana caranya? Ya kita sering kali kan kasih motivasi ke pemain. Karena kita sudah komitmen tanda tangan kontrak ke pemain. Ya kita kan masih awal di sini. Ya tetap kita harus apa sih yang kita berikan ke Persewangi? Tentunya harus prestasi. Kalau kita belum memberikan apa-apa ke Persewangi, mau nuntut kan juga bisa. Kita prestasi dulu, insya Allah aspirasi namanya itu, insya Allah dukungan dan apresiasi ya, tentu pasti ada dari masyarakat, dari pemerintah daerah pasti ada itu, tidak mungkin. Jadi awal dulu harus prestasi. Awal dulu baru prestasi. Just do it, intinya kayak gitu. Oke, dan kalau dari supporter sendiri Pak ini, Iya. mungkin harapan dari supporter tentang apresiasi pemerintah terhadap Persewangi seperti apa ini? Mungkin bagian dari naik pickup itu tamparan kepada pemerintah daerah itu Mas gitu. Harus. Tamparan kepada pemerintah daerah gitu. Gitu ya. Ya. Jadi Bukan ke manajemen saya. Oh gitu. Nah, Jadi kalau PR tersendiri iya. ya. Kalau itu diekspos besar-besaran, malu enggak pemerintah daerahnya kok Persewangi naik pickup itu aja gitu. Semakin menarik dan semakin banyak ternyata yang bisa kita ketahui ya di sini dari Persewangi. Tetaplah bersama kami di Dialog Nasional. Ada masih bersama kami di Dialog Nasional, kita ada di segmen terakhir. Kita juga ingin tahu lah, tentu kan di 32 besar ini banyak harapan yang ingin disampaikan. Saya ke pelatihnya dulu. Kalau harapan kami sih
kita mewakili manajemen juga tim, yang tentu dukungan masyarakat Banyuwangi, doa dan dukungannya mudah-mudahan kita bisa melampaui fase awal ini 32 besar. Jadi yang kedua juga pemerintah daerah, paling enggak kemarin kita itu kesulitan transportasi ya untuk ke sana, ya ayolah ditopang itu transportasinya, apa kita dikasih fasilitas bis untuk ke sana gitu. Harapannya itu untuk kami. Itu dari pelatih ya. Ya. Kemudian kalau dari pemain pasti juga punya harapan yang berbeda kan, Mas Johan? Harapannya seperti saya sampaikan tadi, ya kita butuh dukungan mental, dukungan dari masyarakat Banyuwangi juga, agar kita melangkah ke 32 itu insya Allah bisa mudah gitu loh. Kalau dengan adanya dukungan, doa, dan serta support, kami kan bisa dengan mudah gitu loh. Ada kayak bekal untuk kami, warga Banyuwangi support kita, wah kita harus lebih semangat, lebih kompak gitu. Itu sih. Itu harapan dari pelatih dan juga pemain. Kemudian kalau dari supporter pasti juga punya harapan tersendiri kan? Kalau supporter pasti pemain bisa pindah kemana aja, Mas. Pelatih bisa pindah kemana aja. Supporter tidak akan mungkin pindah siji tekad kanggo Persewangi gitu. Ya harapannya jadilah Laskar Blambangan gitu. Laskar Blambangan kalau filosofinya Gagai Minak Jinggo itu, Mas, itu Blambangan adalah pas kerajaan yang paling akhir dikalahkan sama VOC. Jangan kita kalah dulu, kita harus maju terus, kita harus menang siji tekad pokoknya. Pokoknya Seperti siji tekad Gagai aja. Minak Jinggo. Baik. Kalau harapan selain tadi itu Mas ya, harapan lainnya terkait dengan hal kecil yang mungkin kemarin nggak sempat sampaikan ya, supaya menghindari tadi adanya protes dan lain-lain. Supporter punya harapan lagi nggak sih? Ya harapannya kita juga sih memang rindu, Mas, teman-teman rindu. Tapi ya gimana lagi, ini masalah dengan protokol kesehatan dari pemerintah pusat. Ya kita harus hormati. Gimana kita bisa melihat, kita teman-teman ada yang melihat, Mas, tapi kita bantu panpel, kita menjadi panpel. Kita bantu sehingga kita bisa melihat. Memang kerinduan dari seluruh masyarakat pencinta bola seluruh Indonesia untuk ke stadion. Bahasanya di dunia maya itu rindu tribun, Mas. Gitu. Rindu tribun ya. Ya, gitu. Jadi supaya bisa menjadi pemain ke-12 tadi ya. Oke, baik. Dan banyak sekali hal yang sudah kita dapatkan ya. Dan terima kasih atas kedatangannya untuk ada Mas Agus tadi ya, sudah datang di Dialog Nasional hari ini. Mudah-mudahan nanti ada angin segar lah untuk Persewangi. Amin, amin. Kemudian juga untuk pelatih sekaligus kapten ya, ada Mas Johan. Terima kasih banyak juga sudah hadir, termasuk Mas Muhaimin yang sudah Laros. iya, yang sudah mewakili tadi Mas ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini juga menjadi titik awal nanti Persewangi bisa melaju ke fase yang lebih besar lagi. Baik. Terima kasih pemirsa untuk ada yang bersama kami. Kita ketemu di Dialog Nasional episode berikutnya. Sampai jumpa.